Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia, Bapak dan Ibu juga ya, ikhwan dan akhwat, kita kembali bertemu dan bersua dalam acara kita, dalam kegiatan kita tentunya, yaitu acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Tentu ini kajian rutin ya. Mudah-mudahan para pemirsa yang setia ya tidak bosan-bosan untuk terus mengikuti dan menyaksikan acara ini, dan kepada seluruh penonton saya mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Pada episode yang lalu itu sudah kita sampaikan ya sedikit ya barangkali, karena memang waktunya juga tidak banyak waktu itu, terkait dengan al-muslimu ma'a ikhwanihi wa asdiqaihi. Seorang muslim bersama dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Kan itu yang menjadi tema kita ya. Itu sudah kita bahas sedikit, dan kita akan mencoba untuk menyegarkan ya ingatan para pemirsa Salam TV yang berbahagia, bahwa dijelaskan di awal itu, yang pertama yuhibbuhum fillah. Seorang muslim mencintai saudara-saudaranya dan teman-temannya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Bersih dari manfaat-manfaat duniawi. Nggak ada kepentingan duniawinya. Jadi selama ini kita berteman dengan dia karena dia kaya, enggak. Selama ini kita berteman dengan dia karena dia pejabat, tidak. Selama ini kita berteman karena dia seleb, tidak. Selama ini dia berteman dengan kita karena dia orang yang pengusaha, enggak. Selama ini kita berteman sama dia karena Allah, enggak lebih dari itu. Allahu Akbar. Sehingga dikatakan di ujung pembahasan kita yang kemarin itu kan ini. Fala ajaba an tusmira tilkal ukhuwa al-faridatu namatan minal hubbi ajiban fi sumuhi wa naqaihi wa umqihi wa daimumatihi. Maka dikatakan, maka tidak mengherankan bahwa ukhuwah ya, bahwa bahwa ukhuwah yang sangat unik itu karena berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya, yang di semuanya dibangun karena Allah, itu membuahkan sebuah namatan, pola pergaulan, sebuah pola pergaulan yang penuh minal hubbi, yang penuh dengan rasa cinta, ajiban, yang sangat ajib, itu sangat mengherankan, sangat menakjubkan. Piusumuhi, menakjubkan dalam apa? Ketinggiannya. Wa naqaihi, dan kebersihannya. Wa umqihi, dan kedalamannya. Wa daimumatihi, dan kelanggengannya. Ada pertemanan yang sangat ideal sekali. Langgeng, penuh rasa kasih sayang, cinta, dalam. Yusammihi al-islamu al-hubba fillah. Islam menamakannya adalah al-hubba fillah, cinta karena Allah. Wa yajidul muslimus shadiqu fihi halawatul iman, dan seorang muslim yang jujur mendapatkan dalam pertemanan karena Allah itu halawatul iman, manisnya iman. Allahu Akbar. Ya. Jadi pernah enggak kita merasakan nikmatnya berteman? Ya. Ini jangan dimaknai makna yang negatif ya, berteman dengan wanita yang enggak mahram, enggak. Yang ini sesama jenis, artinya laki dengan laki, saudaranya gitu, temannya, perempuan dengan perempuan. Jadi ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat gitu. Bukan ikhwan akhwat pacaran, enggak, haram hukumnya dalam Islam. Bukan itu yang saya maksud ya. Dan bukan itu pula yang dimaksud oleh Syekh Dr. Ali Hashimi di sini. Ya. Kan berapa banyak orang menjalin pertemanan di WA group, apakah itu di Twitter, di Facebook, di sosial media yang lain, di WhatsApp ya. Apalagi umpamanya di Instagram, di jaring sosial media lah. Ini selama ini karena ada kepentingan, ini enggak. Ini karena Allah. Nah di situ, di titik itulah ketika kita mampu berteman karena Allah, maka kita akan mendapatkan namanya halawatul iman, manisnya iman ikhwan. Ya.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang orang akan mendapatkan di dalamnya apa itu? Halawatul iman, manisnya iman. Salasun man kunna fihi, ada 3 perkara yang orang apabila ada di dalamnya wajada halawatul iman, dia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa Allah azza wa jalla dan rasulnya lebih ia cintai, ya, lebih ia cintai daripada selain keduanya. Bagaimana mencintai Allah dan mencintai rasulnya? Kata para ulama adalah melakukan semua perintah Allah dan rasulnya, mendahulukan perintah Allah dan rasulnya. Itu dia bentuk cinta. Ini kadang-kadang adzan aja pun nggak mau sholat gitu. Gimana mau dikatakan cinta kepada Allah? Masang jenggot aja, jenggot yang nggak ada beratnya sekilo ini pun udah berat gitu. Rasanya nanti Pak Ustadz dibilang orang kambing, nanti dibilang orang teroris gitu. Celananya cingkrang nggak berani. Pakai cadar, pakai jilbab ya, nggak usah kita cadar. Jilbab aja berat. Ya. Bagaimana dikatakan bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kalau Anda cinta, buktikan dong. Nah, istri kan yang bagi punya istri, pastikan istri kadang-kadang minta apa bukti cinta Anda kepada dirinya. Ya Anda pastilah ya bukan hanya kata-kata doang kan, tapi ada materi juga yang kita berikan. Ya, sebagai bentuk cinta gitu. Jadi kalau kita kepada Allah dan Rasulnya ini buktikan dengan melakukan segala apa yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan. Kalau ibadah itu ikhlas, bukan karena yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi siapa yang mencintai Allah, yang dia lebih cintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, maka dia di waktu itu mendapatkan manisnya iman. Dia kan bisa merasakan enaknya beriman itu kepada Allah. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini menjadi saksi bahasan kita. Bahwa dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Kalau kita mencintai dia karena Allah, nggak ada beban kita sesungguhnya. Tapi kalau kita mencintainya bukan karena Allah, kita merasa beban. Gitu. Karena kita merasa kebaikan dia dilakukan ini harus juga kita balaskan kebaikan. Nanti nggak enak, gitu kira-kira. Tapi karena kita memberikannya karena Allah, memang pertemanannya karena Allah, kita memberi kepada dia karena Allah, kita juga tidak memberi karena Allah. Ini enak ini, luar biasa. Kita nggak punya beban, enteng aja kita berteman dengan dia. Gitu. Karena nggak ada kepentingan lain kok. Iman yang berbicara di situ. Inilah orang-orang sudah bermain di level iman. Ya. Jadi kalau orang sudah bermain di level iman itu, jangan tanya lagi masalah-masalah duniawi. Itu sudah putus, sudah selesai sama dia itu. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Yang kedua, yang orang mendapatkan manisnya iman itu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia membenci untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da an anqadahu Allahu minhu, setelah Allah Azza wa Jalla selamatkan dia dari kepada kekafiran tersebut. Kama yakrahu an yuqdhaba finnar, sebagaimana dia benci untuk dibuang ke dalam api neraka. Jadi ini 3 macam ya. Orang yang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah orang yang bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada selain keduanya. 1. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Yang ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah, diberikan hidayah Islam kepadanya. Sebagaimana dia benci dibuang ataupun dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah orang-orang yang 3 kelompok yang mendapatkan manisnya iman. Kalau ini nggak ada di kita ini, jangan. Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya apa tidak? Oh iya Pak Ustadz, apa bukti Anda? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, kan itu. Kemudian yang kedua apa? Kita mencintai seorang itu, kita tidak mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalau kita sudah karena Allah, nggak peduli dia kaya, dia miskin, nggak putus itu semua udah. Gitu ya. Yang ketiga, kita benci kembali kepada kekufuran. Nggak mau kita. Iman dan Islam itu adalah harta yang paling berharga bagi kita. Jangan sampai kita sia-siakan itu. Seorang muslim ya, yang paling berharga pada dirinya
pada kehidupannya adalah memiliki akidah as-sahihah, akidah yang benar. Ya, jadi seorang muslim harus benar-benar itu memang. Kemudian dikatakan tadi, dia membenci sebagaimana dia dicampakkan ke dalam api neraka. Artinya sebagaimana dia tidak suka dimasukkan ke dalam api neraka, begitu juga dia nggak suka kembali kepada kekufuran, kekafiran. Kenapa? Karena orang kafir tempatnya neraka, kan itu secara umum. Secara umum kan gitu. Orang Islam tempatnya di sorga. Nah, ini secara umum. Ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati di atasnya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi kan yuhibbuhum fillah, ya. Dia mencintainya, seorang muslim mencintai saudara yang teman-temannya karena Allah. Yang kedua itu maqamul mutahabbina fillah. Kedudukan dua orang yang mencintai karena Allah. Apa kedudukannya ini? Nah, gitu ya. Apa posisinya ini? Kedudukan dan posisi dua orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ja'at al-ahaditsu asy-syarifatu tarfa'u min maqamil al-mutahabbaini, ya, atau al-mutahabbaini fillah. Allahu azza al-mutahabbina fillah, ya. Maqam mutahabbina fillah. Maqam itu tadi kita katakan kedudukan orang-orang yang mencintai karena Allah. Walaqad ja'at al-ahaditsu asy-syarifah, dan telah datang hadis-hadis yang sangat mulia, ya, tatra berturut-turut. Jadi hadisnya banyak begitu ya. Tarfa'u, yang mengangkat, min maqamil mutahabbina fillah, yang mengangkat, ya, kedudukan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis ini menceritakan tentang tingginya kedudukan orang yang mencintai karena Allah. Wa tusawwiru manzilatahum al-aliyah, dan hadis-hadis itu menggambarkan kedudukan mereka yang sangat tinggi, allati a'addaha Allahu lahum fi jannatihi, yang Allah sediakan, ya, kedudukan yang tinggi itu kepada mereka. Di mana? Fi jannatihi, di surganya. Allahu akbar. Ya. Jadi yang kedua poin daripada al-muslimu ma ikhwanihi wa asdiqaihi, seorang muslim bersama teman-temannya dan saudara-saudaranya, teman-temannya, adalah hadis-hadis yang begitu sangat banyak yang datang, yang menunjukkan, ya, yang mengangkat tentang kedudukan orang-orang yang mencintai karena Allah dan memberikan gambaran, ya, gambaran kedudukan mereka yang sangat tinggi yang Allah Subhanahu wa taala a'addahallah, yang Allah siapkan untuk mereka fi jannatihi, di surganya. Wa syarafar rafi'a alladhi yusbighuhumullah, wa syarafar rafi'a alladhi yusbighuhullahu alaihim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Wa syarafa ar-rafi'a, dan syaraf, kemuliaan yang sangat tinggi, ya, yang Allah azza wa jalla yusbighuhullahu alaihim, yang Allah menyempurnakannya kepada mereka, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia berdiri kepada Rabbul Alamin. Artinya di dunia ini, ya, di dunia ini saja, ya, itu Allah azza wa jalla angkat derajat mereka, orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah, ya. Apalagi yang disediakan oleh Allah di dunia, di sorga nanti, apa yang Allah sediakan di sorga, ya. Apalagi kemuliaan-kemuliaan yang sangat Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan itu kelak di mana? Pada hari kiamat. Jadi jangan disangka bahwa kemuliaan mereka ini hanya aja di dunia, tidak. Bahkan sampai di akhirat lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan lebih lebih luar biasa lagi. Begitu ikhwan. Jadi jangan sampai kita selama ini yang kita bangun-bangun itu capek-capek kita bertemannya bukan karena Allah. Kenapa? Karena sia-sia nanti. Ya. Jadi katakan dalam Al-Qur'an kan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun. Pertemanan pada hari itu sebagian yang lain dengan sebagiannya itu saling bermusuhan. Ya, kecuali orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena pertemanan selama ini dibangun bukan karena Allah gitu, karena ada kepentingan tentunya. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Min hadhihi al-ahadithi hadithus sab'ah alladzina yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya. Min hadhihi al-hadithi hadithus sab'ati alladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Wahum. Di antara hadis-hadis, kan kita sebutkan tadi banyak hadis-hadis. Mana sih hadisnya? Ini dia. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang kedudukan orang yang mencintai karena Allah adalah hadis sab'ah. Hadis tentang 7 orang. Alladzi yudhilluhumullah. Yang Allah Azza wa Jalla naungi mereka. Ya, yudhilluhumullah artinya yang hadis-hadis yang Allah berikan naungan kepada mereka. Fi dhillihi pada naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluhu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia. Jadi di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang kemuliaan orang yang berteman karena Allah Azza wa Jalla itu hadis sab'ah namanya. Hadis sab'ah, hadis tentang 7 orang yang Allah Azza wa Jalla berikan naungan kepada mereka pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Azza wa Jalla. Wahum. Itu yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Imam, seorang pemimpin yang adil. Jadi kalau pemimpin yang adil, kelak dia akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu nggak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Itu yang pertama, imamun adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Dan ada seorang pemuda yang dia tumbuh kembang, tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Jadi pemudanya itu ya, mulai dari dia sudah kecil ya, dari kecil sampai dia pemuda. Bahkan atau mungkin waktu pemudanya saja. Habis masa mudanya itu tumbuh dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena masa-masa muda itu masa yang sangat masa emas lah ya, kita boleh kita katakan, untuk memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah. Untuk dia maksimal ibadah kepada Allah. Salat per malam itu bisa 40 rakaat dia. Iya. Kenapa bisa 40 rakaat? Ya bayangkan. 17 untuk salat fardunya kan. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, tambah 12 rawatibnya. 17 tambah 12, 29. Tambah witirnya 11. 29 tambah 11 berapa? 40 rakaat. Bahkan mungkin bisa lebih, tambah doanya dan lain sebagainya. Ya, jadi kenapa? Karena masa muda itu masa apa ya? Masa yang sangat energik seseorang di situ. Jadi betul-betul dia bisa maksimal. Kalau orang tua lah mungkin 4 rakaat, 5 rakaat udah tumbang gitu kan, udah encok gitu. Tapi kalau masa muda, masya Allah. Jadi ya imamun adil, imam pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun, seorang pemuda yang dia tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya itu tergantung ke masjid. Allahu akbar. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya itu tergantung sama masjid. Artinya apa? Maksudnya di sini ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang berbahagia. Dia itu kalau nggak ke masjid nggak enak gitu. Kalau dengar azan itu masya Allah rusuh dia. Risih, nggak nyaman dia kalau nggak datang ke masjid. Subhanallah. Makanya di antara kaum salaf itu dikatakan dia ini seorang tukang. Ya, begitu dia dengar adzan, walaupun pakunya masih separuh dia tinggalkan. Kalau kita kan, ya kita martir lagi sampai selesai gitu kan. Dia enggak. Separuh pakunya itu, enggak masuk separuh lagi. Dengar adzan langsung tinggalkan. Kalau kita kan tawar lagi kan. Ditambah lagi mungkin. Belum komat. Subhanallah. Tapi ini laki-laki yang hatinya itu tergantung kepada masjid. Rindu dia untuk selalu datang ke masjid. Ya, ada kajian dia datang. Kalau sholat jangan tanya. Dia selalu intizarus sholat. Nunggu-nunggu waktu sholat. Ya, kalau kita kan masbuk terus kan. Kalau dia enggak, nunggu gitu. Jadi kalau zuhur itu jam 12.30, dia jam 12 sudah datang. Ya dia sholat tahiyatul masjid. Ya, di samping dengan sholat-sholat sunnah qabliyah barangkali. Ya. Apalagi coba baca Al-Quran dia di situ. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Masya Allah, luar biasa. Ya. Kemudian apa lagi? Warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang laki-laki berteman karena Allah. Dia saling mencintai karena Allah. Berpisah karena berkumpul karena Allah. Berpisahnya pun keduanya karena Allah. Ini dia.
Jadi kita katakan yang pertama tadi imam yang adil, pemuda yang memang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Yang kedua ada dua orang laki-laki tahabba, saling mencintai. Ya, saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah, dia pun berpisah karena Allah. Ya, dua orang pemuda, dua orang laki-laki yang dia saling mencintai karena Allah. Wa rajulun da'anhu imra'atun dhatu husnin wa jamalin faqala inni akhafullaha. Dan seorang laki-laki diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan memiliki husnin, dhatu husnin wa jamalin. Seorang wanita yang memiliki kecantikan dan keindahan rupa. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Bukan enggak selera. Gitu kan? Pingin. Ini fitrah laki-laki kan suka sama perempuan. Maka kalau ada laki-laki yang suka sama laki-laki itu menyelisihi fitrahnya itu. Gitu kan? Mau gitu loh. Seorang laki-laki diajak oleh wanita untuk berzina. Dan wanitanya bukan wanita yang kaleng-kaleng gitu loh. Wanita yang memang, ya ini bayangkan wajah yang cantik, indah, wangi. Ya siapa yang gak suka gitu. Tapi apa jawaban dia? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Bukan gak mau, bukan gak ini gitu. Bukan nggak jantan, bukan nggak laki-laki gitu. Siapa sih nggak mau? Nah gitu kan. Laki-laki yang normal, tapi bukan itu. Saya takut kepada Allah, melakukannya itu zina, nggak boleh. Ah gitu kira-kira. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang laki-laki bersedekah dengan sebuah sedekah, fa akhfaha, dia menyembunyikannya karena penuh dengan keikhlasan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kiasannya ini luar biasa dalam kali. Ya, tangan kiri pun tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, dan seorang laki-laki dalam kesunyiannya, dzakarallah, dia menyebut nama Allah dalam kesunyiannya, fafadat ainahu, berlinanglah kedua air matanya. Allah. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Jadi menjadi saksi bahasan kita tadi itu, ya. Rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang berteman keduanya, saling mencintai keduanya karena Allah. Berpisah pun, berkumpul pun, dia berteman karena Allah, berpisahnya pun karena Allah. Ya berkumpul bagaimana? Membangun pertemanannya. Berpisah, mungkin mereka ini sama-sama pergi, yaitu sama-sama yang lain. Jadi pisahnya itu bukan karena ada pertengkaran, bukan karena apa? Karena Allah juga. Ah gitu, subhanallah ya. Jadi 7 orang ini ikhwan yang mendapatkan naungan kelak di akhirat. Mari jadikan salah satu kita, atau minimal satu ya dari yang 7 ini. Kalau bisa semua kita termasuk. Kita juga pemimpin, kita menjadi pemimpin yang adil. Pemuda, ya kita udah nggak pemuda lagi Pak Ustadz. Oke, mungkin yang lain kan masih ada nih. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya tergerak dengan masjid, ini kan bisa. Kesempatan itu nggak tertutup, peluang itu masih terbuka lebar kan. Menjadi seorang laki-laki yang hatinya itu tergantung dengan masjid. Kalau nampak masjid ingin sholat tahiyatul masjid. Kalau nampak masjid ingin dia sholat dan taklim ke situ. Masya Allah. Kalau nggak ke masjid aja nggak enak rasa dia gitu. Sampai begitu. Ya. Dua rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah juga karenanya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa rajulun da'aduhu imra'atun dzatu husnin wa jamalin. Seorang laki-laki diajak berzina oleh perempuan yang memiliki keparas cantik dan keindahan. Faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang kalau kita ditawari hari ini barangkali iman bisa goyang ini. Tapi wanita yang seperti ini ya, iman bisa goyang, ya. Tapi dia menjawab ini akhafullah, aku takut kepada Allah, bukan masalah ampanya gitu. Siapa sih laki-laki yang nggak suka dengan wanita yang seperti itu? Suka dong. Tapi masalahnya kalau udah ada iman itu nggak, itu menjadinya hambar gitu. Itu nggak ada artinya gitu, ya. Itu jadi orang-orang seperti itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu disembunyikan karena begitu sangat ikhlas sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu.
dan seorang laki-laki menyebut nama Allah dalam kesunyiannya, fafadat ainahu, berlinang air matanya. Kenapa? Karena dia mengingat-ingat dosa dan kesalahan yang dilakukan. Allahu akbar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fahadha nasun sarihun yaslukul mutahabbaini fillah fi zumrati sab'ati alladhina fi zumrati sab'ati al-mustafaina al-akhyar alladhina Allahumullahu fi dhillih wa syamalahum bi rahmatihi wa birrih wa bidzalika takrimun lahum ayu takrim. Fahadha nasun sarihun, maka inilah sebuah teks yang sangat jelas, teks hadis ya, yang sangat jelas. Yasluku al-mutahabbaini, ya, yang berjalan, ya, yang nas ini menjelaskan tentang al-mutahabbaini, ya, tentang dua orang yang mencintai fillah karena Allah. Dimasukkan dia kemana? Fi zumratis sab'ah, di dalam rombongan 7 orang al-mustafaini, al-mustafaina yang di 7 orang pilihan, 7 orang pilihan, al-akhyar orang-orang baik, orang pilihan orang-orang baik-baik. Kan 7 orang tadi itu. Ya enggak mesti kita katakan 7 orang, hanya 7 orang. Ini merupakan 7 jenis orang. Bisa saja kita masuk ke dalam salah satunya kan? Bisa. Atau minimal kita bisa 3 umpamanya dari 7 ini. Alhamdulillah. Jadi fahadha nasun sarihun, inilah sebuah nas, sebuah teks hadis yang jelas yang memasukkan 2 orang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ya. Fi zumrah, pada kelompok as-sab'ah, ya, 7 orang al-mustafaini yang dipilihan, al-akhyar orang-orang yang baik. Alladzina azallahumullah fi zillih, yang Allah Azza wa Jalla naungi mereka di dalam naungannya, wa syamalahum bi rahmatihi, dan Allah Azza wa Jalla meliputi mereka dengan rahmatnya dan kebaikannya. Wa fi dzalika takrimun lahum ayu takrim, dan di situ nampaklah pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Pemuliaan apa lagi yang lebih dari itu? Allahu akbar. Ya, akan mendapatkan naungan kelak di akhirat orang-orang yang mencintai, 2 orang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya pun kita harus rehat sejenak ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa setia Salam TV dan seluruh penonton dimanapun antum dan antunna berada. Wa hasbu al-mutahabbina fillahi syaraban anna rabbal izzati yahfalu bihim fi sahatil hasyri yaumal qiyamah fayaqul ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Dan cukuplah al-mutahabbina, dan cukuplah orang-orang yang mencintai karena Allah, syarapan, sebuah pemuliaan. Cukuplah orang-orang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, syarapan, sebuah pemuliaan. Apa pemuliaannya? Anna rabbal izzah, bahwa Rabb yang memiliki keagungan, ya, yang memiliki izzah, itu kedudukan, yahfalu bihim, Allah Azza wa Jalla, ya, Allah Azza wa Jalla melibatkan mereka, ya, melibatkan mereka di mana? Fisahatil hasyri, di tempat hasyri, yaitu di padang mahsyar, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Jadi Allah Azza wa Jalla akan melibatkan, atau kita katakan akan mengikutkan, ya, orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fayaqul, maka Allah mengatakan. Ini jadi buktinya ini Allah Azza wa Jalla mengkhususkan kepada mereka suatu penyebutan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis ini, kita lihat, ainal mutahabbuna bi jalali, di mana orang-orang yang mencintai karena kedudukanku, karena keagunganku. Di mana mereka-mereka ini mencintai karena aku? Al-yawma uzilluhum, pada hari ini, uzilluhum, aku akan naungi mereka. Fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, pada hari, ya, pada hari di naunganku, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Allahu akbar. Ini menunjukkan apa, ikhwan?
Pemuliaan dong. Karena Allah menyebut secara khusus kepada mereka. Di padang mahsyar itu yang nggak tahu kita mungkin triliunan orang gitu kan. Bisa triliunan orang gitu. Ya. Di padang mahsyar itu. Tapi Allah SWT menyeru kepada mereka. Ainal mutahabuna bi jalali. Mana nih orang-orang yang mereka mencintai, saling mencintai karena kedudukanku. Karena apa namanya ini? Kemuliaanku. Al-yawma udhilluhum, pada hari ini aku akan naungi mereka. Bi dhilli, pada naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Karena pada hari itu kan matahari didekatkan. Ada yang mengatakan 1 mil. Ya. Itu sangat dekat, manusia pun berkeringat. Kecuali akan tidak kepanasan, semua manusia akan kepanasan kan. Kecuali mereka-mereka ini. Mereka-mereka mencintai karena Allah. 7 orang lah yang kita sebutkan pada segmen yang sebelumnya kan. Ada imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, laki-laki yang tergantung hatinya di masjid, 2 orang laki-laki mencintai karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Seorang laki-laki diajak oleh wanita yang bagus, yang cantik untuk berzina namun dia menolak. Seorang laki-laki bersedekah, menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri pun tak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Dan yang terakhir itu seorang laki-laki menyebut nama Allah dalam kesunyiannya, dalam kesepiannya, lalu berlinanglah air matanya, ya. Itu dia. Hadis riwayat dari Imam Muslim rahimahullah. Jadi ini sebuah kemuliaan. Kenapa? Karena Allah mengkhususkan kepada mereka untuk disebut pada hari itu, ya. Fama arfa'ahu min syarafin, maka alangkah indahnya, alangkah tingginya dari sebuah kemuliaan. Wa ma aufahu min jazain, dan alangkah lengkapnya balasannya. Ya. Jadi balasannya tinggi, ya. Tinggilah kemuliaannya, balasannya pun besar. Yalqahum lutahabuna as-sadiqun, yang didapatkan oleh orang-orang yang mencintai, orang-orang yang jujur karena Allah SWT. Orang-orang yang mencintai ini, cinta mereka jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Yauma syiddah wal hauli wal karabi wasyadid. Hari yang sangat keras, hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat sempit dan sulit. Ya, pada padang mahsyar siapa yang enggak merasakan kesulitan di situ? Karena manusia terlunta-lunta kan. Iya. Sehingga nanti akhirnya mereka datang kepada Adam, ya, kita akan datang nanti kepada Adam, lalu meminta kepada Adam, lalu Adam pun mengatakan enggak bisa membantu, ya. Karena kita ingin diputuskan oleh Allah SWT, enggak bisa. Lalu datang kepada Nabi Ibrahim, ya, kemudian juga Nabi Isa, dan terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis syafaah yang sangat panjang itu. Intinya ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, orang-orang yang di dunianya berbuat baik, orang-orang yang beramal saleh, di antaranya mencintai saudaranya karena Allah SWT, kelak akan mendapatkan balasan dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika annal hubba billah la li syai'in akhar fi hadhil hayati al-hafilati bil matabi wal manafi wasyahwan murtaqa sa'bun. Karena memang mencintai karena Allah, bukan karena yang lain dari perkara-perkara kehidupan yang penuh dengan ketamakan dan manfaat-manfaat, kepentingan-kepentingan dan syahwat, itu murtaqa sa'bun, seperti jalan menanjak yang sulit. Karena hari ini orang berteman ya semuanya ada kepentingan kan. Istilahnya tidak ada makan siang gratis gitu. Jadi tidak ada pertemanan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Pertemanan nggak ada yang abadi boy, ya, istilah orang, ya, atau bro, ya. Tidak ada teman yang abadi bro, ya, atau boy, ya, istilah orang begitu. Tidak ada. Yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau teman ya bisa saja dia menjatuhkan. Kenapa? Karena pertemanan selama ini bukan karena Allah. Kalau pertemanan karena Allah, dia akan menutup aib saudaranya, dia akan membantunya ketika sulit, dia akan senang ketika dia senang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jarang-jarang teman kayak gitu. Kalau kita punya teman 100, mungkin nggak ada itu. 1000 barulah mungkin setengahnya gitu kan. Payah orang kayak gitu. Karena manusia juga teman kita ini kan, bukan malaikat. Nah, jadi kita juga harus sadar itu gitu kan. Nah, maka dikatakan tadi bahwa pertemanan karena Allah bukan sesuatu dari perkara-perkara duniawi yang penuh dengan syahwat, kepentingan dan lain-lain itu murtaqa sa'bun, sebuah jalan menanjak yang sangat sulit. Ya sulitlah orang yang bisa mendapatkannya. La yastati'u bulughuhu illa man safat nufusuhum wa saman arwahum. Tidak akan mampu sampai ke itu tadi, ke pertemanan karena Allah, kecuali orang-orang yang sudah bersih jiwa mereka, wasamat arwahum, dan sangat tinggi ruh-ruh mereka. Artinya orang-orang yang jiwanya bersih, ya, orang-orang yang hatinya suci, inilah yang bisa.
Wahanan alaihimud dunya bijanibi mirdatillahi azza wa jalla, dan rendah kepada mereka perkara dunia di samping ya di sisi keridhaan Allah azza wa jalla. Artinya yang mereka mau cari itu ridha Allah. Jadi perkara duniawi itu sangat rendah bagi mereka. Ya, sangat rendah sekali. Fala warwa an yu'iddallahu lihaula'i minal makanati wan na'imi ma yaliqu bisumuhim fid dunya wa irtifa'ihim ala syawaghiliha wa hudamiha. Maka tidak mengherankan bahwa Allah SWT menyediakan kepada mereka minal makanah, sebuah kedudukan, wan na'im, dan nikmat-nikmat, ma yaliqu bisumuhim, yang layak dengan ketinggian mereka, fid dunya, di dunia, wa irtifa'ihim, dan terangkatnya mereka ala syawaghiliha, daripada kesibukan-kesibukan dunia, wa hudamiha, dan kepentingan-kepentingannya. Jadi mereka sudah selesai sih masalah perkara-perkara duniawi. Jadi selama ini orang masih berkutat seputar pertemanan dibangun di atas duniawi, mereka enggak. Pertemanan mereka sudah sangat maju ke depan, yaitu apa? Pertemanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Najidu dzalika fi ma rawahu Mu'adzun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Najidu dzalika, kita menemukan hal demikian dalam hal yang diriwayatkan oleh Mu'adz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sami'tu Mu'adz mengatakan qal, ya, mengatakan Mu'adz, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla berfirman. Jadi ini merupakan hadis qudsi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, qala Allahu azza wa jalla, ini menunjukkan bukan hadis biasa tapi hadis qudsi, ya. Al mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah azza wa jalla, yang Nabi SAW meriwayatkan dari Rabbnya, al-mutahabbuna, orang-orang yang mencintai, fi jalali, karena keagunganku, karena kemuliaanku, kata Allah. Lahum manabir, bagi mereka itu mimbar-mimbar min nur, dari cahaya. Yaghbituhumus nabiyyuna wasyuhada. Ya, yang mereka itu, ya, kedudukan mereka itu, ya, diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Para nabi dan para syuhada pun ingin memiliki kedudukan seperti itu. Subhanallah. Tentu para nabi dan syuhada kan memiliki kedudukan yang tinggi, ya, yang sangat luar biasa juga gitu. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kedudukan mereka itu bukan yang sembarangan, tapi yang memang kalau kita katakan VIP, tapi VIP kuadrat gitulah kira-kira. Ya, subhanallah. Balla gharwa, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Balla gharwa an yahballahu ibadahul mutahabbina fima huwa ajallu wa asma min tilka manzilah wa dzalika na'im. Bahkan tidak mengherankan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan, ya, kepada hamba-hambanya yang mutahabbin, mereka-mereka yang mencintai, fihi, karena Allah, ma huwa ajallu wa asma, apa yang lebih indah, lebih tinggi dari kedudukan demikian, dari kedudukan itu. Wa dzalika na'im, dan nikmat-nikmat tersebut. Yahbuhum hubbahu al-ghali, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka rasa cinta Allah yang sangat tinggi, yang sangat mahal, ya. Alladzi tataqatta dunahu al-a'naq, yang urat leher itu bisa putus. Wa tantahi indahu ma'sulatul amani, yang sudah habis di sisinya itu ma'sulatul amani, yaitu keinginan-keinginan. Artinya kedudukan yang Allah SWT berikan kepada mereka itu, ya, kedudukan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang mencintai karena Allah itu sangat ajal, itu sangat mulia, wa asma, sangat tinggi, ya. Dari kedudukan, daripada kedudukan dan nikmat-nikmat yang sudah disebutkan tadi, ada lagi rupanya. Yahbuhumullahu hubbahu al-ghali. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka hubbahu al-ghali, cinta Allah yang sangat mahal. Alladzi tataqatta'u dunal a'naq, yang leher pun putus, ya. Apa namanya ini? Di bawahnya udah, karena memang artinya kedudukan itu, cinta Allah Azza wa Jalla itu Allah berikan kepada mereka yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat agung, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Karena waktu kita sudah selesai, ya. Insyaallah taala barangkali
poin ini atau paragraf ini barangkali kita akan ulang lagi insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masih mempertemuan kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan kepada antum sekalian. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.